Dari Mas Roset meminta izin saat keluar kelas. Oke. Dari Mas Iqbal meminta izin atau meminta maaf jika melakukan kesalahan sama dengan Mas Ganjar. Tidak boleh makan di kelas. Dari Mas Alfarizi. Dari Mas Alfarizi. Terus tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Dari Mas Rizky. Melaksanakan piket kelas. Dari Mas Ladi. Mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan tugas sekolah. Oke. Minta izin tadi sama ya, sama Mas Roset. Minta izin. Masuk kelas tepat waktu. Nah, sama ini. Mengerjakan PR dan tugas sekolah berarti sama dengan Mas Noval tadi. Sepakatnya dengan Mas Noval. Tepat waktu berangkat sekolah. Tepat waktu berangkat sekolah sama Mas Iqmal. Tidak boleh makan di kelas sama Mas Alfarizi. Anak perempuan tidak boleh bertengkar dengan teman. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Tidak boleh makan, tapi sama tidak boleh makan sama ini. Sama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Masih pendidikan ya. Karena berbeda. Nanti bisa kita menyamakan kesepakatan dengan teman yang lain. Berpindah tempat sama dengan teman. Berpindah tempat. Berpindah tempat. Menghargai dan menyayangi. Kita harus saling menghargai dan menyayangi. Menjaga kebersihan kelas. Sama tadi dengan siapa ya? Sama Mbak Napis. Sama Mbak Napis. Sama Mbak Napis. Melaksanakan piket
melaksanakan Oke, selanjutnya kita cari yang sama ya. Tidak boleh mencontek. Berarti kalau dibuat kalimat positif apa? Ya, coba apa tadi? Kalau tidak boleh mencontek, kita sepakati apa? Menjadi apa? Hah? Apa menjadi apa? Tidak boleh menyontek. Berarti anak-anak harus apa? Hah? Kita jadikan apa? Tidak boleh menyontek. Berarti mengerjakan tugas sendiri. Tidak boleh mencontek. Mengerjakan tugas sendiri. Setelah itu kita cari yang sama ya. Nah, yuk masuk kelas tepat waktu. Anak-anak harus masuk kelas tepat waktu. Karena di sekolah kita masuknya pukul 7. Anak-anak itu kalau bisa sebelum pukul 7 sudah berada di sekolah. Masuk kelas tepat waktu. Oke, sepakat anak-anak ya? Sepakat. Kita cari lagi yang sama tadi. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Berarti anak-anak harus fokus sama pelajaran. Di sini kita tulis fokus sama pelajaran. Nomor 7, kita cari lagi yang sama ya. Tadi, oke, meminta izin saat keluar kelas. Nanti anak-anak kalau ingin pipis ya bisa meminta izin sama bapak guru ya, sama ibu guru ya. Kita meminta izin saat keluar kelas. Selanjutnya yang ke-8 tadi Mbak Melinda, saling menghargai dan menyayangi sama teman. Saling menghargai, menyayangi sama teman satu dengan teman yang lainnya. Sepakat apa tidak anak-anak? Sepakat. Oke, saling menyayangi. Dengan teman. Ya, selanjutnya dari Mas Iqbal, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan itu kalau tidak baik, anak-anak harus minta maaf. Sepakat anak-anak? Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang ke-10, yuk kita ambil yang sama ya. Dari Mas Alfa, membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Misalnya lagi sakit atau ada acara bersama orang tua, bisa membuat surat izin kepada ibu menyampaikannya ya, supaya ibu guru tahu kenapa hari ini Mbak Melinda tidak masuk sekolah, kenapa Mas Hafiz hari ini tidak masuk sekolah. Sepakat membuat surat izin?
menjadi tertib dan nyaman. Sepakat anak-anak? Terima kasih untuk kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Guru sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita bisa lanjut pelajaran ke berikutnya. Terima kasih anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sumberjo II, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumberjo II, yang kami hormati teman-teman sejawat CGP Angkatan 11 yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan berupa kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan surat Al-Fatihah bersama. Liridho ilahi syafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini acara kita di siang hari ini akan berjalan dengan lancar sampai selesai. Diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah akan disampaikan dengan berkolaborasi CGP Angkatan 11. 7 topik modul 1.4 budaya positif. 1 perubahan paradigma belajar. 2 disiplin positif dan nilai kebajikan. 3 teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 4 kebutuhan dasar. 5 teori kontrol dan posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. Dari 7 topik modul 1.4 budaya positif, pembelajaran 1 dan 2 akan disampaikan oleh Ibu Siti Rofiah saya sendiri. Pembelajaran 3 akan disampaikan oleh Ibu Romdia. Pembelajaran 4 dan 5 akan disampaikan oleh Ibu Fitri Fatmawati. Pembelajaran ke-6 akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Khairon. Dan pembelajaran yang ke-7 yang segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasbiani. Terima kasih atas waktunya untuk memperkenalkan diri penyampaian 7 topik modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran 1, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, stimulus respon, dan teori kontrol pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Pembelajaran 2, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau rewards, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan: profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keterampilan individu atau life skill, contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk melanjutkan pembelajaran yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Rondia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan untuk pembelajaran 3 diseminasi yang saya peroleh atau kami peroleh dari calon guru penggerak. Pembelajaran 3 yaitu motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi dari eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sendiri tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tindakan guru, ini contoh dari hukuman, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Anak itu disuruh mencatat 100 kali. Itu namanya hukuman karena terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada koordinasi dulu atau tidak ada penyampaian dulu dari guru dan murid.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga namanya hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu contoh dari hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu nama konsekuensi. Mungkin bisa dinamakan konsekuensi karena mungkin dalam kelas itu sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang bila mana anak-anak mengganggu teman atau mencoret-coret milik teman atau merusakkan milik teman itu ada apa tuh konsekuensinya, harus mengganti. Itu yang ke membersihkan tumpahan air juga namanya konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu namanya hukuman. Anak dihukum itu membuat anak itu merasa sakit hati. Kenapa kok dihukum? Karena sebelumnya belum ada kesepakatan. Anak membenci kedisiplinan, membuat anak menjadi benci. Lalu disuruh ini, disuruh itu, anak itu menjadi benci. Terus paksaan, karena hukuman itu memaksa anak, dan kesalahannya anak dihukum. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Anak itu tidak jujur. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Dipermalukan pasti ada. Sedangkan konsekuensi yang pertama, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena mungkin sudah ada kesepakatan. Anak itu akan merasa tidak nyaman itu dalam jangka waktu yang hanya sebentar. Anak menghargai disiplin karena sudah ada keyakinan atau kesepakatan. Anak itu lebih disiplin. Stimulus tanggapan. Yang keempat, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Yang keenam, yang ketujuh, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah disepakati dan keyakinan kelas itu ada. Anak akan lebih mematuhi peraturan yang ada di kelasnya itu atau di sekolahnya itu. Nah, terakhir, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kehilangan, mungkin anak itu akan merasa dirinya kehilangan hak atau tidak nyaman, tapi dalam waktu yang sementara. Untuk pembelajaran keempat nanti bisa diteruskan oleh teman CGP angkatan sebelah saya, yaitu Ibu Fitri Fatmawati. Waktu dan teman saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Bu Rodia dan teman-teman lainnya atas waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya untuk pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi siswa itu mempunyai kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kasih, sayang, dan rasa diterima. Seorang siswa melakukan sesuatu itu
kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah salah satu kebutuhan dasar siswa. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan yaitu bermain humor, antusiasme untuk tertawa. Selanjutnya pembelajaran kelima tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Untuk yang sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, ini biasanya terjadi pada guru-guru yang pada masa lampau. Kalau guru-guru zaman now itu untuk menghukum sedikit-sedikit dikurangi. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut. Jadi guru itu seolah-olah membuat siswa merasa bersalah. Siswa itu merasa melunak. Yang ketiga sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Melalui persuasi itu melalui membujuk murid. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu tentang peraturan yang dilanggar dan konsekuensinya. Jika siswa melanggar sesuatu, maka konsekuensinya seperti apa. Dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini biasa kita temukan Bapak Ibu pada saat hari Senin kita melakukan upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Jika anak tidak menggunakan atribut lengkap, anak-anak dihukum hormat 1 jam di depan bendera. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Lah, seolah-olah itu anak akan merasa bersalah dengan apa yang anak-anak lakukan. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Kamu selalu melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Dan yang selanjutnya sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak-anak itu dipacu atau dipancing untuk mengetahui apa sih kesalahan anak-anak tersebut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, posisi kontrol. Apakah aku? Nah, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Coba kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah. Dengan cluenya apa? Kecewa sekali yang diambil skot garis bawah itu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu seorang guru menjudge muridnya. Nah, itu kalau bisa dikurangi Bapak Ibu. Itu berarti sebagai apa? Penghukum, ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga sebagai penghukum.
Ya, selanjutnya untuk pembelajaran ke-6 tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Ahmad Khairun. Pada Bapak Ahmad Khairun dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk menyingkat waktu, tadi sudah dijelaskan kita sebagai calon guru penggerak membuat aksi nyata pada modul 1.4 dilanjut dalam modul yang kedua. Jadi sudah dijelaskan tadi 5 posisi kontrol sudah, keyakinan dan sebagai hukuman atau sebagai apa tadi Bu? Selain hukuman apa tadi? Penghukum atau selain hukuman tadi merasa bersalah sudah dijelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, kira-kira Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum nih? Sudah atau belum? Sudah sesuai atau belum kita bahas bersama-sama. Jadi setelah kita membuat aksi nyata ini, diharapkan panjenengan sebagai guru bisa mampu membuat peraturan kelas atau menjadikan keyakinan kelas sesuai yang apa diharapkan. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi sebelumnya sekolah itu pasti mempunyai peraturan. Ya Bu ya. Sekolah mempunyai peraturan. Contohnya apa? Kedisiplinan, semisal apa? Memakai seragam lengkap. Tapi terus diberikan lagi ke peraturan kelas. Jadi setiap kelas kita itu pasti sudah ada breakdown dari peraturan sekolah yang mana sudah ditempel, mungkin dari sekolah-sekolah dulu sudah ditempel. Jadi terus lagi apa, kita sebagai pendidik juga harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan kelas. Biasanya ketika peraturan kelas itu dibuat secara mandiri oleh guru dan pendidik ataupun komite ataupun sekolah. Jadi bedanya ketika keyakinan kelas ini dibuat kesepakatan antara guru dengan para murid. Kalau keyakinan peraturan sekolah itu sudah otoriter sebuah lembaga pendidikan. Jadi kalau kita membuat keyakinan sekolah, maka harus apa? Harus adanya kesepakatan kita sebagai guru juga dengan peserta didik. Jadi ketika ada semisal ada suatu orang ya yang menjual, sekarang kan banyak ya, di media sosial sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira itu diperbolehkan atau tidak Bapak Ibu? Kita beli saja peraturan kelas daripada buat poster-poster, kan banyak sekarang gajinya 7.000 atau berapa. Mungkin boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bukan keyakinan kelas. Ya, kalau seperti itu bisa dimasukkan ke peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus adanya kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Kembali kepada ini, mengapa kita memiliki peraturan kelas menggunakan helm? Peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kok pakai kendaraan harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa? Keselamatan. Kira Bapak Ibu tadi berangkat pakai helm Bu? Pakai, berarti mengikuti peraturan menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kira-kira apa tujuannya? Kesehatan. Apalagi? Keselamatan juga bisa. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Disiplin, tidak menghormati orang lain. Jadi untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita ini aksi nyata modul 1 itu
budaya positif di dalamnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Tapi ketika yang kita bahas hari ini adalah khususnya saya adalah keyakinan kelas. Jadi setelah kita designasi ini diharapkan yang kurang tepat bisa diperbaiki. Itu Bapak Ibu ya. Kira-kira tadi yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Dilarang item A ya, A, B, C, D, E. Dilarang terlambat masuk kelas, saling menghargai, dilarang coret-mencoret, dilarang mencoret meja, tidak boleh makan saat pembelajaran, jujur dalam bertindak. Kira-kira mana Bapak yang termasuk keyakinan kelas? Saling menghargai ini. Oke, apa lagi? Nah ini ya, jadi yang keraturan kelas itu diharapkan tidak menggunakan kalimat negatif. Ketika membuat peraturan keyakinan kelas itu diharapkan panjenengan menggunakan kalimat positif. Jadi jangan menjustifikasi anak, tidak boleh. Itu kan pembelajaran model sekarang kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi diharapkan menggunakan kalimat positif. Dilarang masuk kelas, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau panjenengan masih ditempel keyakinan kelas kok ada dilarang ataupun tidak boleh, itu diharapkan dirubah. Jadi biar tidak terjadi kalimat yang negatif. Ya. Jadi ketika dilarang terlambat masuk kelas, kira-kira menjadi kalimat positif apa, Ibu? Bapak? Berangkat tepat waktu. Bagus Bu ya. Terus saling menghargai, sudah bisa ini menjadi kalimat positif. Dilarang mencoret-coret meja. Apa Bu? Bapak? Dilarang mencoret-coret meja menjadi kalimat positif apa kira-kira? Dilarang mencoret meja. Menjaga kebersihan bisa, atau menjaga milik sekolah itu apa? Sarana dan prasarana sekolah. Lanjut, tidak boleh makan saat pembelajaran. Caranya Pak guru senyum-senyum kayaknya pasti kurang sekolahnya ada dilarang ya Pak ya. Ada dilarang, jadi apa? Tidak boleh makan saat pembelajaran apa? Makan di waktu istirahat. Atau apa lagi selainnya? Memperhatikan pembelajaran Bapak Ibu guru juga bisa ya. Jadi ketika tidak boleh makan harus dirubah ya. Jadi ketika setelah sinyata ini panjenengan diharapkan dirubah. Yang terakhir, jujur dalam bertindak. Ini sudah kalimat positif. Nah, jadi ntar biar Bapak Kepala Sekolah selaku Pak Rifai mungkin bisa mengingatkan sama pendidik yang ada di kelasnya masing-masing, dilihat sudah ada keyakinan kelasnya atau belum gitu ya. Jadi sudah diaplikasikan dalam kelas, keyakinan kelas yang mana, ada kalimat positifnya, ada kalimat negatifnya atau tidak. Jadi ketika pembuatan kalimat keyakinan kelas harus ada kesepakatan antara siswa dan pendidik. Jadi bukan otoritas kita sebagai pendidik, tapi juga siswa juga mempunyai hak untuk memberikan ide-ide tentang keyakinan kelas ya. Semoga selanjutkan langsung besok, yang belum mungkin bisa ditindaklanjuti. Next, pembelajaran yang ke-7 segitiga restitusi akan dilanjutkan designasi oleh Ibu Nur Hasbiani. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kami dapatkan pada saat pembelajaran pendidikan guru penggerak kemarin, yaitu pada saat lokakarya kedua Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi itu?
restitusi sendiri itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi segitiga restitusi itu dilakukan oleh seorang guru jika siswanya itu memiliki sebuah masalah. Contoh, di kelasnya Pak Sodikin kemarin ada Mbak Bilkis tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR matematika. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Sodikin ini? Nah, ini harus menggunakan proses segitiga restitusi Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kenapa pada saat siswa itu bermasalah, seorang guru ini harus menggunakan proses segitiga restitusi? Karena dengan adanya segitiga restitusi ini, seorang siswa dapat menjadi lebih kuat atas apa yang menjadi dirinya sendiri, serta sebagai motivasi untuk siswa tersebut. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dari ciri-ciri 9, inti restitusi tersebut itu adalah untuk mengembalikan siswa tersebut ke dalam anggotanya, ke dalam diri mereka sendiri. Sebuah kesalahan itu tidak perlu adanya sebuah hukuman, karena biasanya pada zaman dahulu ya Bapak Ibu, biasanya jika ada murid itu yang salah pasti sering diberi hukuman. Contoh tadi, ada siswa tidak memakai topi saat upacara, kemudian siswa tersebut dibariskan di depan bendera. Nah, itu salah Bapak Ibu. Yang benar itu kita sebagai guru kita harus melakukan segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan segitiga restitusi tersebut? Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tahap menstabilkan ini, nanti kita bisa tanya kepada siswa kita yang melakukan kesalahan. Kemudian ini ada poin yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita menerapkan ketiga ini Bapak Ibu? Kemudian ini dijelaskan tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh tadi, muridnya Pak Sadikin yang bernama Bilkis tidak mengerjakan PR matematika. Nah, apa yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas ini? Kita panggil dulu Bilkis kepada kita. Kemudian kita tanya kepada Bilkis, Mbak Bilkis, apakah benar Mbak Bilkis ini tidak mengerjakan PR matematika? Kita tanya dulu kepada siswanya, apakah itu fakta ataukah tidak? Kemudian kita juga bertanya, kenapa Mbak Bilkis kok tidak mengerjakan PR? Pasti nanti siswa rata-rata menjawab seperti ini, saya lupa Bu. Kemudian ada yang gini, saya tidur kemalaman, saya main HP dan lain-lain. Kemudian ini adalah validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need.
Apakah itu power, freedom, love, and playing fun, atau survival? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, ketika tadi kita tanya kepada siswa, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kemudian siswa itu menjawab. Nah, jawaban siswa, apa yang kita tanya kepada siswa itu tadi termasuk validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kemudian kita tanya lagi, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain? Kemudian Bapak Ibu tanya lagi, apakah kamu bisa melakukan lebih baik untuk esok hari? Itu termasuk ke dalam validasi tindakan Bapak Ibu. Kemudian pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu, yang terakhir tahapan kita adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh rekan CGP saya tadi, Bapak Ahmad Khairon, tentang keyakinan kelas. Ketika di kelas ada keyakinan kelas, contoh siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, karena tadi Bilkis tidak mengerjakan tugas, kita tanya kepada dia, keyakinan apa yang sudah Bilkis langgar, itu termasuk ke dalam menanyakan keyakinan. Kemudian nanti kita nanya lagi, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang masuk ke dalam menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Itulah tadi restitusi segitiga, di mana kita dapat menerapkan restitusi segitiga kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Jika ada anak yang salah, kita harus melakukannya melalui segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Di kelasnya Bapak Ibu sudah ada peraturan kelas semua belum? Keyakinan kelas sudah ada? Sudah. Berarti nanti jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas itu dengan benar? Begitu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum pemaparan ini saya tutup, saya punya pantun buat Bapak Ibu. Mohon bantuan catatnya nggih. Pagi-pagi lihat Bang Bejo. Bang Bejo pergi mengelilingi lapangan. Terima kasih Bapak Ibu Guru Surejo. Mari disiplin positif kita lestarikan. Siap untuk melestarikan disiplin positif di Surejo 2 Bapak Ibu? Siap? Siap, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya dan juga dari rekan-rekan CGP hebat saya. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari JGP 11, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 7 yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan CGP Angkatan 11. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Untuk Bapak Ibu Guru kami persilakan untuk bertanya jawab. Nanti bisa dijawab oleh teman-teman CGP Angkatan 11. Monggo. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Bu Robiah karena pada slide-nya
Coba kemudian, mengapa lari mengelilingi lapangan pada saat pelajaran PJOK menjadi konsekuensi, bukan menjadi hukuman? Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, terima kasih pada Bu Fatma yang telah memberikan pertanyaan untuk selanjutnya. Pembelajaran keempat tadi. Pembelajaran 3. Nah, ini Bu Fatma. Yang kedua tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Kok masuk hukuman gitu? Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, kok konsekuensi seperti itu, Bu? Ini yang pertama kok dinamakan hukuman karena ini terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah itu adalah masuk tata tertib belum keyakinan. Itu dinamakan hukuman karena tidak ada kesepakatan dulu. Itu sudah ada dari sekolah, belum ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Tapi untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini Bapak Ibu bisa lihat itu adalah pelajaran PJOK, yaitu pelajaran olahraga yang bisa untuk pemanasan. Dan olahraga itu kan pasti ada pemanasan lari karena terlambat. Jadi anak itu disuruh lari untuk pemanasan. Seperti itu Bu Fatma? Bisa dipahami? Ada lagi Bapak Ibu untuk disiminasi tentang hukuman dan konsekuensi sudah tidak ada. Ada Pak lagi? Sudah paham? Kalau sudah paham, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan oleh rekan CGP Angkatan 11. Ada lagi Bapak Ibu Guru, kami persilakan. Oke, Bu Nur Hasbiani, monggo. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya kepada pemaparan dari Ibu Fitri Fatmawati pada pembelajaran keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, Ibu. Tadi pada 5 kebutuhan dasar manusia itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik itu agar siswa yang merasa diasingkan agar dapat diterima ke dalam kelompoknya, Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa kasih sayang salah satunya. Bagaimana caranya agar siswa tersebut tidak diasingkan dalam satu kelompok? Kita buat kelompoknya secara acak, misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 berkumpul dengan kelompok 3. Kita tidak boleh, kalau bisa jangan sampai anak yang menentukan, karena kalau anak yang menentukan itu biasanya siswa tersebut memilih yang sesuai dengan mereka. Kalau kita buat acak, mereka langsung menerima. Begitu ya, Bu Nur? Oh iya Bu.
Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Dan kami rekan JKP semua mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada siang hari ini, sehingga paparan diseminasi tentang budaya positif yang menjadi tugas calon guru penggerak angkatan 11 sudah berjalan dengan lancar, dan semoga harapan kita, harapan Bapak Ibu guru semua untuk di SD Negeri Sumberjo 2 bisa terlaksana dengan baik. Kami sebagai moderator juga mewakili rekan JKP yang sudah berkolaborasi dengan baik, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan pada ibu bapak guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.